Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim dan ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid dan musola yang saya hormati, para pejabat yang berkenan hadir, terima kasih atas hadirnya. Segenap panitia pengajian dalam rangka halal bil halal dan tasyakuran rumah Omai Sopo Bapak Purnomo dengan Ibu Sri Purnomo yang dimeriahkan hari ini oleh ndasmu minggir ora ketok Al-Mungsider yang saya banggakan. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, baik yang di bawah tenda maupun yang di bawah payung, baik yang tidak kehujanan terlebih yang kehujanan, yakinlah hujan itu rahmat Tuhan. Aku berharap hujan ini segera reda agar rindu ini tak terlalu dalam mengorek luka. Yakinlah hujan itu turun bukan jatuh, karena yang jatuh aku, jatuh hati sama kamu. Maka yakinlah hujan pergi meninggalkan genangan, Gus Miftah pergi meninggalkan kenangan. Banseri aja nutupi mbak, mas. Mereka datang pengen melihat raiku, pengen melihat bokongmu ya. Apa bu? Yang di depan duduk, persoalannya duduk juga di bawah basah. Nanti kalau yang depan dua semuanya duduk tanpa tikar, nanti bokongnya masuk angin. Bapak Ibu, jangan sampai hujan yang turun siang hari ini menjadikan kita hamba yang MTS. Apa itu MTS? Murtad tanpa sadar. Tukang sonnya mana? Suara son sebelum ini tadi bagus. Ndi wonge? Cek cek. Lah wis bener rasa motak-atik. Cek cek. Tadi sudah enak. Saya doakan sonmu jadi son terbesar tingkat RT. Saya berharap niat baik kita, walaupun diuji oleh Allah dengan air hujan, tidak menjadikan kita sakit hati. Betul? Banyak orang niatnya baik tapi diuji sesuatu kemudian jadi kurang baik. Maka banyak hari ini bikin orang pengajian yang niatnya pengen dekat dengan Tuhan tapi justru jauh dari Tuhan.
Contoh, bahkan kadang-kadang kita kehilangan Tuhan. Niat gawe pengajian, direncanakan, nyusun RAB dan anggaran, buat panitia, sone bengung, bikin undangan, pasang tenda, pasang teratak, taruh, pasang panggung, ngundang al-munsyider, mendatangkan kiai ganteng. Begitu pelaksanaan ternyata hujan. Kadang-kadang tanpa sadar panitianya bilang apa? Lah kok malah udan. Itu Anda tanpa sadar maido Gusti Allah. Padahal adanya panas dan hujan adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Karena memang manusia itu merepotkan, panas minta hujan, minta dipanasi, begitu panas minta diudani. Yang di kota pengen ke desa, yang di desa pengen ke kota, yang di laut pengen ke gunung, yang di gunung pengen ke laut. Podo karo bojone ibu-ibu, ayo Pak mangan, emoh sayure adem, mbok tulung sayure dinget dipanasi. Begitu sayure panas, ayo Pak mangan, sik ngenteni adem. Betul Bu? Banser delok seragame polisi pengen, wah coklat jenenge Lukito. Lukito delok Gus Miftah pengen, wow. Walaupun susah, karena Lukito perutnya sudah terlanjur besar. Jadi apa? Jangan sampai gara-gara hujan ini kita kehilangan Allah, kehilangan Tuhan tanpa sadar. Wau kula matur napa MTS, murtad tanpa sadar. Lah kok udan? Padahal udan itu rahmati Gusti Allah, rahmati pangeran. Dan pasti akan ada kebaikan. Saya belajar dari hujan. Apa quote saya tentang hujan? Belajarlah dari hujan. Yang dia jatuh tidak pernah memilih kepada siapa yang mau dijatuhi. Jadikanlah kebaikanmu seperti air hujan. Yang dia jatuh tidak pernah memilih kepada siapa. Kepada Pak Polisi, pantas. Banser diudani, pantas. Polisi, pantas. Lurah, pantas. Sama dengan kopi. Kopi tidak pernah memilih dari mulut siapa dia minta dinikmati. Hari ini kopi minta dinikmati dari mulutnya Gus Miftah. Ibu mau kopi? Mau? Enggak ya dewek. Maka yakinlah dinginnya sore hari ini insya Allah menjadi wasilah hangatnya surganya Allah. Yakinlah turunnya air hujan siang hari ini bersama turunnya para malaikatnya Allah. Amin. Oh keren loh Pak. Saya di mana-mana pengajian kemarin seminggu ini yang hujan baru ini. Ini berarti apa? Warga masyarakat ngendile jenenge iki. Sindang. Berarti warga masyarakat Sindang hari ini mendapatkan rahmatnya Allah. Insya Allah mendapat tiket surganya Allah. Yang sebelah sini saya doakan dapat tiket surganya pertama kali. Berangkat ke surga habis asar. Balik meriang. Maka dari dulu saya tidak pernah mau kalau diminta berdoa untuk menolak air hujan, apalagi pakai mangkok.
Oh Mandalika, wong desa ya weruh ya. Karena saya punya pengalaman Bapak Ibu. 20 tahun yang lalu saya pernah diundang pengajian di sebuah desa. Malam begitu saya naik panggung, ada suara, mohon maaf, ada bau barang terbakar. Saya tanya, akhirnya cerita, itu bau apa? Gus, sehari penuh hujan. Lah tadi ada panitia datang ke pawang hujan. Begitu nyampe pawang hujan dikasih syarat supaya nanti malam terang, ada syaratnya. Syaratnya apa? Mepe sempak di atas kompor. Sempaknya dibalik. Syaratnya apa? Sempaknya sudah terpakai. Begitu malam saya datang, yang bertugas menjaga sempak yang dipanggang ikut nyambut saya datang. Yang terjadi apa? Kobong. Makanya begitu sempaknya kobong kok bau-bau rambut. Karena sempaknya sudah kepake. Ya kalau orangnya kecil kayak saya, sempaknya S. Lasing lembu kayak kia XXL. Gede temen. Maka kemudian kita diingatkan, jangan sampai berpaling kepada Allah. Coba Anda lihat, hujan kok syaratnya mempe sempak, apa rumangsane udan niku malaikat ngompol. Makanya sahabat-sahabat saya Banser, Masya Allah, kehujanan basah luar dalam, baju sak sempake, sampai manuke ngapret cilik kayak apa mengkirut cangkem masa mengkirut halo, kalau cowok mengkirut, kalau cewek kisut. Maka kita diingatkan oleh Allah, begitu banyak persoalan kita hari ini yang tidak selesai. Kita diuji tidak ketemu kunci jawabannya, kita punya masalah nggak ada solusinya, kita punya problem nggak ada jalan keluarnya. Kenapa? Karena kita terlalu jauh dari Allah. Kecangkemnya ngapa ya? Kita banyak diuji oleh Allah, bukan karena Allah pengen menguji kita, tapi karena kita terlalu jauh dengan Allah. Bu, bahkan sering kita dapat ujian dari Allah, tapi justru mencari solusinya di luar Allah. Wong hujan itu dari Allah, kok minta solusinya dari pawang hujan? Sehingga Allah pengen mengatakan apa? Lah kowe iki njaluk karo inyong bae tak wenehi, kok njaluk karo liyane. Saya dari dulu nggak pernah mau, Pak. Tolong Gus minta doakan tolak hujan. Kenapa? Karena hujan itu rahmat. Kalau toh tidak menjadi rahmat bagi manusia, minimal rahmat bagi binatang yang lainnya, bagi tumbuhan, bagi hewan, bagi barang melata dan lain sebagainya. Makanya para kiai, kalau ada hujan seperti ini, kita diperintahkan untuk berdoa. Ayo berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma ahya. Karena biasanya laudan enake kelon. Ini doanya, Bismillahirrahmanirrahim. Apal? Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Al-Fatihah. Pon udane berkah, amin. Pokoknya sing klebus orang mulih tetap pengajian kula dongake mulih masuk angin.
Kenapa Bu? Gus Miftah berdiri. Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Untuk berdiri butuh persiapan ya Bu. Nah saya siap-siap dulu, masa saya kan ngantuk, saya belum tidur. Saya dari kemarin di Tegal, di Brebes belum tidur sama sekali. Jadi kalau lihat ibu-ibu itu maunya tidur. Tapi tolong Anda jangan tidur. Ingat, an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Maka kalau saya semangat ngaji ibu-ibu ngantuk, berarti ibu-ibu pengen cepat-cepat mati. Gedang kluthuk mateng sacengkeh, wong sing ngantuk lambene. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau dibilang ngantuk, yang ngantuk saya Bu. Semalam saya pengajian di Brebes selesai sudah jam 1 pagi, sampai pagi nggak bisa tidur. Gimana, saya udah seminggu lebih belum pulang, nggak ketemu anak, nggak ketemu istri. Ini besok masih lanjut ke Cirebon, Jakarta, lanjut Palembang, Sumatera, kemudian ke Surabaya, ke Lampung, baru pulang ke Jogja. Berangkat tanggal 14, pulang tanggal 31 Mei, setengah bulan. Jadi uripe inyong apa-apa cukup kecuali kelon. Loh, oh kurang ajar, mbok inyong dikeloni Gus katanya. Emangnya aku cowok apaan? Kan kamu sudah tua. Kalau aku sama kamu, aku bisa mati duluan. Kan inyong bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Waman a'rada an dzikri, kata Allah. Coba ingat-ingat. Barang siapa yang berpaling dari mengingat aku, fa innalahu ma'isyatan dongka, maka baginya kehidupan yang sempit. Jadi kalau kita mencari solusi di luar Allah, bahkan berpaling dari Allah, siap-siap Allah akan memberikanmu kehidupan yang sempit. Maka Gus Miftah bilang apa? Gembok tidak pernah dibuat tanpa kunci. Masalah tidak pernah dibuat kecuali tanpa solusi. Maka apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Coba sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, kalau Anda punya masalah, kepada siapa Anda mencari solusi? Coba kita lihat. Awake dhewe niki nyuwun sewu, lak montore rusak, sing diling-iling nopo? Bengkel. Kira-kira sampai bengkel, ada jaminan nggak bengkel itu bisa dandani montore Bapak Ibu? Nggak ada. Banyak motor yang rusaknya cuma sedikit, dibawa ke bengkel malah rusaknya tambah banyak, betul? Artinya apa? Kita percaya bengkel menjadi solusi, ternyata bengkel tidak memberi solusi. Satu. Kalau Bapak Ibu perutnya lapar, yang diingat-ingat siapa? Rumah makan. Sampai rumah makan, kira-kira makanan yang Ibu pesan pasti ada apa enggak? Enggak. Mintanya soto, dapatnya tauco. Belum pasti dapat. Dua. Nomor tiga, kalau Bapak Ibu badannya sakit, yang diingat-ingat siapa? Dokter. Ada jaminan nggak dokter itu bisa menyembuhkan penyakit Bapak Ibu? Nggak. Siapa yang bisa menjamin? Istri saya itu dulu divonis mastitis. Mastitis itu apa? Pembengkakan sisa ASI, air susu ibu. Padahal anak saya nyusu sudah 2 tahun. Ternyata Allah masih takdirkan ada gumpalan ASI, sisa ASI, sehingga kemudian divonis mastitis. 2 tahun berobat di rumah sakit. Anda tahu, setelah 2 tahun justru divonis penyakit kanker. Dokter bilang ini hanya mampu bertahan hidup 3 tahun. Waktu itu saya marah Bu. Kalau seandainya saya bukan orang terkenal, dokternya tak gebuk cangkeme ya.
memvonis istri saya tinggal 3 tahun doang. Coba, kita sakit yang diingat-ingat dokter, tapi ternyata dokter juga belum tentu bisa menyembuhkan penyakit kita. Saya sering bilang, dokter itu sebenarnya nggak begitu pinter. Buktinya apa? Setiap orang datang ditanya. Coba Purnomo datang ke rumah sakit, Purnomo kamu sakit apa? Purnomo wongnya sing ngendi ya? Pur, ya jagong kene ya. Tuan rumah malah hisah-hisah. Pak Purnomo datang ke rumah sakit, dipegang kepalanya. Oh, batuke panas, podo karo silite inyong. Dokter belum tentu bisa menyembuhkan penyakitnya Pak Purnomo, tapi kita percaya. Saya sering bilang, dokter itu yang pinter cuman satu, dokter hewan. Nggak pernah ditanya, langsung disuntik. Betul Bu? Nggak ada sapi datang ditanya, sapi kuwi lara apa? Teman saya dokter marah sama saya gara-gara saya ngomong gitu. Langsung dia bilang, yang goblok tuh umat Islam Gus. Kenapa? Kenapa orang Islam itu yang kentut bokongnya wudhu yang dicuci mukanya? Ibu kalau wudhu yang dicuci mukanya apa silitnya? Saya jawab, Pak dokter, kenapa orang Islam itu kalau kentut bokongnya wudhu yang dicuci mukanya? Sama dengan Pak dokter, kenapa yang sakit matanya yang disuntik bokongnya? Mbok matanya itu disuntik. Nomor 2 jawabannya apa Pak? Karena rasa malu itu tempatnya di muka, bukan di bokong. Jadi kalau ibu-ibu sedang pengajian sama Gus Miftah, tahu-tahu kentut, tut isin aku. Orang mungkin tut isin aku orang. Saya ulangi, perut lapar yang dituju rumah makan, motor rusak yang dituju bengkel, badan sakit yang dituju dokter. Semua yang kita tuju belum tentu menyelesaikan masalah kita, tapi kita percaya. Padahal ada satu tempat, tambah lagi, tak tambahin. Ibu, kalau ibu punya masalah dengan suami, biasanya curhatnya dengan siapa? Dulu dengan tetangga, sekarang status WA, update status. Orang sekarang itu menggila Pak. Kalau dulu kita mau makan, doa Allahumma barik lana. Sekarang kalau mau makan, update status. Guys, nguntal cumi-cumi guys. Kalau dulu anaknya sakit, langsung dikompres. Sekarang anaknya sakit, update status WA. Doakan anak saya sembuh. Anaknya radio peni malah gawe status WA. Wongnya ya teka ya. Banyak. Ya melu guyu. Ya duduk di bawah. Jilbabnya pink. Oh itu pink banyak banget tuh. Yang jilbabnya hitam, kuning, hijau, insya Allah lebih parah. Lawang anaknya sakit kok malah status WA dari mana itu? Lagi, Bapak Ibu, kalau mau menyekolahkan anak nggak punya uang, mau menikahkan anak nggak punya uang, biasanya yang diingat-ingat siapa? Allah apa utang? Hei, ini acaranya tasakuran Purnomo sunatan. Sing disunati sapa? Purnomo. Untuk kedua kalinya, karena Pak Purnomo pengen mendandani bentuk barunya, makanya kemarin sunatnya di Jepara biar bentuknya ukir-ukiran. Kalau kita mau menyekolahkan anak nggak punya uang, mau menikahkan anak nggak punya uang, yang diingat-ingat Allah apa utang? Utang. Yang diingat-ingat bank.
piye carane sertifikate dilebokke bank, BPKB ne dilebokke penggadaian. Katanya menyelesaikan masalah, nambah masalah. Beda kalau Gus Miftah, menyelesaikan masalah tanpa makalah. Bawa sertifikat ke bank, ditakoni, Bu, pinjam uang untuk apa? Untuk menikahkan anak. Besok bayarnya gimana? Ngenteni sumbangan. Ndelalah zong. Modalnya 50 juta, sumbangannya oleh 20 juta. Tombok. Makanya, ya kamu tahu, ibu-ibu tahu, kenapa orang tua itu kalau disungkemi anak perempuan mesti nangis? Bu, kalau anaknya menikah ada sungkeman enggak? Anak sungkem kepada orang tua. Kenapa orang tua kalau disungkemi anak nangis? Nangis nama badan? Nangis sungkem. Ternyata saya ketemu jawabannya. Begitu anak sungkem, kenapa ibunya nangis? Karena ibunya mikir, walah no gara-gara ngerabeke awakmu tendone durung dibayar, cateringnya durung dibayar, sound systemnya durung dibayar, sesuk bayar utang neng bank. Makanya nangis. Kenapa Pak Purnomo nggak berani duduk? Karena mikir, teratake durung dibayar, almunsidir durung dibayar, kiai ini durung ditransfer. Jadi Pak Purnomo, aman bro, aman. Apa gini aja perjanjian yuk, kalau hujannya deras pengajiannya selesai. Oh kurang ajar, wis ditransfer cangkem. Anak hadro al musider, wis disangoni durung pada. Shallu ala Nabi Muhammad. Begitu nggak punya uang yang diingat-ingat utang bukan Allah. Makanya banyak orang itu salah berdoa. Kalau punya masalah doanya biasanya gimana Bu? Tangan diangkat berdoa, ya Allah saya punya masalah besar. Ini doanya salah. Dongone pripun? Begitu Anda punya masalah tangannya diangkat, wahai masalah saya punya Allah yang maha besar. Sagede-gedene masalahmu luwe gede Gusti Allahmu. Bocah-bocah jomblo, jadi kalau kamu senang sama cewek kalah saing, doanya dibuat keren. Ya Allah, bila dia jodohku jadikan istriku, namun bila bukan jodohku cabut saja nyawa jodohnya ya Allah. Cocok Gus matane. Kita itu kalau punya masalah doanya sudah salah. Ya Allah saya punya masalah yang besar. Coba dibalik, ikuti Gus Miftah. Wahai masalah saya punya Allah yang maha besar. Kira-kira lebih besar masalahnya apa lebih besar Allahnya? Allah. Tak kasih contoh. Saya dulu mau bangun masjid Bu, di pondok. Saya sebelum bangun pondok sudah bangun masjid. Nanti kalau Bapak Ibu Tegal datang ke pondok saya, silakan, ada masjid bagus. Saya bangun masjid di lingkungan orang Katolik karena masjid saya untuk santri. Selatan saya rumah pendeta, utara saya rumah selatan saya rumah pendeta, utara saya kuburan. Dan seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan. Sing lucu tanggane inyong mati, sing wedok mati,
dikubur. Hari kedua suaminya ke kuburan bawa kipas angin. Saya tanya, kuburan istrinya dikipasi. Saya tanya, kalau istrinya mati itu mbok dibacakan tahlil dan yasin, kenapa kamu bawakan kipas angin? Istri saya wasiat, Gus. Apa wasiatnya? Saya boleh menikah lagi kalau kuburannya sudah kering. Ndelalah musim mudan. Jadi orang garing. Ini saya pengen sampaikan the power of Allah. The power of Allah. The power Allah Subhanahu wa taala. Tak ceritani nih. Saya ngaji di Padang. Tahun 2011 di Padang, Bu. Bukit Tinggi. Saya ditelepon sama kawan saya lama. Gus Miftah, jenengan teng pundi? Saya di Padang. Pulang kapan? Hari ini siang saya sampai Jogja. Bisa nggak ketemu saya siang ini? Di mana? Di Mandala Krida. Oke, teman lama saya datang, Bu. Sampai Mandala Krida jam 1 siang. Teman saya bilang, Gus Miftah, nanti malam kami mau ada pembagian santunan untuk fakir miskin dan duafa. Kita mulai nanti acaranya wayangan. Saya masih ingat dalangnya Pak Anom Suroto. Nanti sebelum Pak Anom Suroto wayangan, tolong Gus Miftah pengajian dulu, nggak usah lama-lama, 10 menit. Oke. Pengajiannya malam, siang saya datang. Untuk acara itu saya dikasih uang, Bu, 25 juta tahun 2011. Saya pulang, saya batin, enak temen, durung nyangkem sangoni 20 juta. Beda purnama. Malam saya ngaji 10 menit. Seminggu kemudian dia datang ke pondok. Dia bilang begini sama saya, Gus Miftah, nggih, katanya Gus Miftah mau bangun masjid. Iya. Rezekinya jenengan, Gus. Maksudnya apa? Gus Miftah mau bangun masjid habis biaya berapa? 2 miliar. RAB-nya 2 miliar. Karena saya nggak mau bikin proposal, nggak mau minta-minta kepada siapapun. Boleh menerima tapi nggak boleh minta-minta. Beda, Pak. Oleh nompo tapi oleh jalur. Akhirnya apa? Teman saya bilang, Bu, rezekinya jenengan, Gus. Saya punya uang di tabungan di bank 2 miliar 500 juta. Tak sumbangkan ke pondok. Langsung saya ngelus dada. Dadanya istri saya. Alhamdulillah. Lah dadane siapa? Ya masa dadane Rika? Alhamdulillah. Tak ajak makan tamunya, tak kasih degan, kemudian tamunya juga minum degan. Tamunya saya tanya, enak Pak? Enak, ayo ulangi lagi. Oke. Enak nemen. Oh, pisan maning. Inyongnya ratekel. Setelah selesai makan, ini loh, bukti kalau manusia percaya dengan manusia itu gak bagus, Pak. Setelah makan, teman saya bilang, Gus, beneran butuh uang untuk bangun masjid? Iya. Ngempon, uang saya di bank saya sumbangkan ke Gus Miftah 2 miliar 500 juta rupiah. Tapi ada syaratnya, Gus. Saya udah mulai gak enak nih. Syaratnya apa, Pak? Ini membutuhkan biaya administrasi 50 juta. Ini teman saya lama, orang Keraton Cirebon waktu itu ngakunya. Tapi teman saya lama. Berapa, Pak? 50 juta. Akhirnya saya bilang, sebentar Mas, tak rembukan dulu sama istri saya. Istri saya panggil. Istri saya jawab, iya Beb. Saya mau ngomong sama kamu, saya Syaitonir Rajim. Kenapa? Ini ada orang mau bantu 2 miliar 500 juta, tapi syaratnya kita harus ngasih administrasi 50 juta. Istri saya itu kan solehah, manut aturan imam, manut aturan suami.
Beda ibu-ibu di sini. Imam itu laki-laki itu imam, perempuan itu makmum. Tapi rata-rata di Tegal makmum malah ngatur imam. Betul Pak? Betul. Betul Pak Purnomo? Kok Pak Purnomo tahu? Pengalaman pribadi. Rata-rata malah makmum ngatur imam. Istri saya tidak. Kulon derek abah mawon saene pripun. Delalah Bu. Uang di tabungan rekening saya itu ya hanya 50 juta. Bahasa Jawane apa? Sak mung-munge. Sak mung-munge itu bahasa Indonesianya apa? Sehanya-hanyanya. Sak mono-mono nih. Inilah susahnya bahasa Jawa itu. Apa? Bukan garis semono goblok, bukan. Kok garis semono keprimen? Mereka rasa ngomong. Lahir bae wis salah ngomong. Seadanya, sehanya-hanyanya, sakmung-mungi. Karena memang ngomong bahasa Jawa itu susah Bu. Contoh, kalau saya ngarapi ibu-ibu yang duduk di bawah, saya doakan mudah-mudahan pulang pengajian little body. Apa itu? Silite gatel kelebon wedi. Ayo, apa bahasa Indonesia nih? Ora ana. Nguyuh anyang-anyangan. Apa bahasa Indonesianya? Kencing tawar menawar. Nguyuh anyang-anyangan. Bahasa Indonesianya kencing makcrit-makcrit. Akhirnya saya bilang sama tamu saya, teman saya ini Pak, oke, 50 juta saya bayar. Berapa lama? Ngurus administrasi di bank 1 bulan Gus. Oke, tanda tangan Bu. Masih tak simpen di sini materinya, tanda tangannya, tanda tangan. 50 juta saya beri, 1 bulan cair. Seminggu tak SMS, waktu itu belum ada WA. Gimana Mas perkembangannya? Alhamdulillah Gus, on progress. Seneng banget saya. 2.500.000. Minggu kedua saya SMS lagi. Gimana Mas? Tinggal nunggu tanda tangan. Wow. Bayangan saya uang 2 miliar lebih Pak Bu. Minggu ketiga saya SMS lagi. Gimana Mas? Sudah tanda tangan? OTW Gus. Apa kuwi aja takon wae. Pas sebulan saya SMS, nggak ada jawaban. 2 bulan saya telepon, nomor saya diblokir. Saat itu baru saya tersadar bahwa saya telah tertipu, sungguh terwelu. Berharap 2.500.000 dari manusia, malah ditipu 50 juta. Saya akhirnya ngelus dada lagi. Istri saya mancing-mancing baik ya, meletakkan dadanya siapa Gus? Masa dadanya Rika? Gaya ini udah diledek kayak gaya, udah kayak luntur, udah FIFA nomor 4. Apa bedanya laki-laki sama perempuan? Dan bedanya laki-laki sama perempuan itu satu. Kalau laki-laki itu kerja wajahnya kucel, jelek, pulang ganteng, mandi ganteng. Kalau perempuan beda, di kantor cantik, mandi alisnya hilang, pedake hilang, lipstiknya hilang, pucet gitu, deledek kabeh wedake gitu. Akhirnya saat itu saya membaca satu hadis ini, tolong nanti langsung diamalkan. Mergo ini Pak Pur syukuran omah anyar, tolong nanti langsung semuanya diamalkan. Rasulullah mengatakan apa? Amaroni Rabbi an uksira qaula la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Rasulullah mengatakan, Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk memperbanyak mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah.
Ibu, ini disarankan dibaca habis asar sebelum matahari terbenam 100 kali. Allah akan ijabah doanya, akan berikan solusi dari masalahnya, dan Allah akan memberikan kabul hajatnya. Coba nanti habis ini pulang sebelum matahari terbenam langsung Anda praktek la haula wala quwata illa billah. Boleh dilengkapi al aliyil adim, boleh 100 kali. Nanti pulang la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Sambil ngidong anak la haula wala quwata illa billah. Nanti pulang suaminya minta dikeroi, siap ke balsem, siap ke golok, la haula wala quwata illa billah, la haula. Tapi tolong kalau ngising di toilet jangan dibaca, nanti toiletnya ambrol, la haula brol. Akhirnya saya baca Pak, setiap sore saya baca, malam saya tahajud. Ya Allah, kula janji saya besok mau bikin masjid, mau bikin pesantren, tidak akan minta kepada siapapun kecuali hanya minta kepadamu. Saya nggak mau berharap kepada manusia, satu-satunya harapanku hanya engkau ya Allah. Niku kula bukteke Pak, mila mang takrut Mas Haryo anak Mas Entus nih, pengajian di tempat Gus Miftah setiap malam minggu pahing yang hadir ribuan orang, semuanya makan gratis, nggak ada kotak infak. Saya punya santri, ratusan santri, makan minum, belajar di pondok gratis. Karena waktu itu saya gara-gara punya pengalaman, saya bilang sama Allah, ya Allah, saya tidak akan pernah minta kepada manusia kecuali hanya engkau ya Allah. Makanya kamu jomblo jangan mendekati cewek di hadapan mertuamu, tapi mendekatlah kepada Allah. Bila kamu rindu dengannya, jangan sebut namanya, tapi sebutlah nama Tuhan yang menggenggam hatinya. Wow. Ngono malah kowe nangis. Kalau kamu jomblo santai saja. Sorry, aku jomblo bukan karena aku nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Kalau kamu yakin ada pelangi setelah hujan, maka kamu harus lebih yakin akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Siapa yang tepat untuk kamu? Janda. Akhirnya saya baca yuk, nangis saya sama Allah, ya Allah saya salah, saya terlalu berharap sama manusia, seharusnya saya hanya punya harapan kepadamu ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Bu, niki kula ijazahke teng jenengan, jenengan jawab qabil tu bil ijazah, ngoten nggih. Niki kula ijazahke la haula wala quwata illa billah mang waca ping 100 bar ngasar saderenge matahari terbenam. Dijawab qabil tu bil ijazah. Mang amal ki. Cah Banjar ki. Kuwi Banjar, wetenge aja gede-gede. Tadi malam saya bilang, cowok itu kalau perutnya besar biasanya burungnya kecil. Apalagi kudanan mengkeret. Mengkayak pentil. Akhirnya Bapak Ibu tahu yang terjadi apa? Pertolongan dari Allah. Kalau Allah memberi masalah kepada kita, yakinlah jauh hari Allah sudah mempersiapkan solusinya. Akhirnya apa Bu? Akhirnya pas kula waca seminggu, konco kula Kapolda Jogja waktu itu Brigjen Cuk Basuki telepon saya, Gus Miftah, nggih Jenderal, tanggal sekian ada acara enggak? Kosong Jenderal, bisa enggak datang ke Surabaya? Kenapa Jenderal? Saya pengen menikahkan anak saya dan saya berharap minta yang memberikan nasihat pernikahan Gus Miftah. Jadi jenengan rasa kaget lah, Gus Miftah niku sering memberikan nasihat pernikahan kepada para artis, Atta Halilintar, ya Ricis, siapa? Karena dari dulu saya terbiasa memberikan nasihat pernikahan. Kulo paling seneng kalau diminta untuk memberikan nasihat pernikahan, apalagi kalau dinikahkan. Ibu seneng nggak kalau nerima mas kawin? Tapi ada satu mas kawin yang paling dibenci oleh perempuan. Apa itu? Mas kawin lagi. Hah? Bojo loro? No, tetap saya satu. Jangan pernah ganggu kesetiaan saya.
Karena saya punya prinsip, seorang istri mencari suami yang sempurna, seorang suami mencari istri yang sempurna. Mereka lupa diciptakan untuk saling menyempurnakan. Maka jangan pernah mencari pasangan yang sempurna, tetapi terimalah pasanganmu dengan cara yang sempurna. Wah. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam banyak kamera. Nanti kalau dilihat istri saya, bahaya. Pansos matane. Kok cangkemnya keprimen ya? Pansos. Paham pansos apa ora ya? Followernya telu gaya. Pansos. Sandet meteng loh kowe. Akhirnya apa Bapak Ibu? Saya berangkat ke Surabaya. Wus, Surabaya. Saya nasihat pernikahan di situ. Saya bilang, istri yang baik adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Betul Pak? Betul. Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Betul Bu? Semangat mereka. Maka itu wahai para suami, terimalah pendapat istri, dan wahai para istri, wahai para suami, hargailah pendapat istri, dan wahai para istri, terimalah pendapatan suami. Nasihat pernikahan. Pulang saya Bu, udah nggak mikir, ini Pak Jenderalnya teman saya nggak ngarep apa-apa. Sampai Jogja, seminggu kemudian dia telepon, Gus, kula pengen dolan gini jenengan, ada nggak di rumah? Siap Jenderal? Ada. Akhirnya jenderalnya datang ke rumah saya. Gus, kula wingi jenengan ngaji teng Surabaya dereng kula sangoni. Niki kula ngeterke sangu. Waktu itu saya dikasih 25 juta. Saya bilang sama jenderal, Jenderal, uangnya saya terima tapi tidak saya pakai. Loh, kenapa Gus? Akan saya jadikan modal untuk bangun masjid. Jenderalnya bilang apa sama saya? Gus Miftah mau bangun masjid? Nggih Jenderal. Nggih, udah kalau gitu tak tambahi 25 juta lagi, genap 50 juta. Akhirnya apa? Uang saya 50 juta yang digondol codot, Allah langsung ganti cash dengan cara yang sangat menyenangkan. Kenapa? Karena memang seharusnya kita mintanya hanya kepada Allah. Jangan mempunyai pengharapan lebih kepada manusia. Kok kula diundang ngaji karo Pak Purnomo, ngarep-ngarep lebih sangka Pak Purnomo, jatuhnya pasti kekecewaan. Guyune puas banget, katanya musuhnya Purnomo cah kae. Tapi yang mending Purnomo wani ngundang, awakmu numpang. Numpang nyawang kiai ganteng. Cie pansos ye. Maka berterima kasih sama Pak Purnomo. Pak Purnomo makasih ya sudah ngundangin Ustaz cakep. Ngono. Malah kowe ngomong pansos. Lemu. Maka apa Bapak Ibu? Satu-satunya tempat pemberi solusi itu hanya Allah. Ayo, ini mungkin banyak yang datang ke sini dengan segala problemnya, betul? Yang nggak punya masalah ngacung. Semua orang punya masalah. Nggak ada orang yang terlahir tanpa masalah. Bahkan kamu lahir saja membawa masalah Anda. Loh, termasuk saya semuanya. Pak Purnomo walaupun rumahnya baru, kelihatannya senyum-senyum, punya masalah. Saya punya masalah. Mas Aryo punya masalah, Pak Polisi punya masalah. Apa rumah sana polisi nggak ada masalah? Tanya beliaunya, SK-nya pasti di bank. Betul Pak Polisi? Iya, gajinya dipotong ben bulan enteng. Pak Lukito Bimas, betul, saya tahu Pak. Membedakan mana Bimas, mana Intel, saya nggak perlu lihat seragamnya Pak. Cukup dilihat dari batuknya, beda Pak. Kalau Intel tuh batuknya diempet-empet, takut ketahuan karena intelijen. Tapi kalau Pak Lukito Bimas, batuknya dikenceng-kencengin, gitu. Bimas kok.
Jadi ini Pak Lu kita matane. Shallu ala Nabi Muhammad. Lah bagaimana sebenarnya kita harus bersikap kepada Allah? Yuk selawatan dulu yuk biar nggak dingin. Ayo kerja. Bayaran. Anggerana. Kiai diundang pengajian ngarep amplop dosa. Tapi Purnomo ngundang kiai ngaji ra diamplopi luwih dosa. Setuju? Makanya nanti kalau diamplopi diterima, nggak diamplopi Purnomo di WA. Iki maksudnya keprimen. Selawatan yuk. Ya gampang, nanti kalau nggak diamplopi Pak Purnomo, kamu laporkan Pak Lukito atas pelanggaran KUHP pasal 378 penipuan. Diwenehi kok Gus, tapi isinya titik beda maning pasale 352 perbuatan tidak menyenangkan. Sama ibu-ibu, kampung apa tadi namanya? Sindang, besok akan dilaporkan oleh anak-anaknya ke kantor polisi. Karena anak-anaknya diduga menjadi korban penipuan investasi. Anak-anaknya lebaran dapat uang saku, diminta sama ibunya atas nama ditabung padahal dimakan sama emboknya. Itu adalah penipuan investasi bodong pertama kali. Ayo, anak-anak kecil kalau punya uang, yang pegang uangnya siapa? Mboknya. Kira-kira dibaliknya apa ora? Hurra! Penipuan investasi. Hurra! Apa? Ya balik-balik kan nangis duit dari kauntal ya. Mbok kipasnya dihidupin kan aku sumu. Iki mbadok ya bocah iki. Kipas panas. Hah? Orang badok baik kipasnya kayak bawa keren. Apa? Ada kipasnya nggak ada colokannya? Oh. Ada dekat sini, jangan jauh-jauh, malah tinggal dewek. Kamu makan aja, makan apa sih? Lihat coba suguhannya kayak apa sih Purnomo, lihat. Kita lihat suguhan anak hadroh dari Pak Purnomo. Namanya apa ya? Pipis 500 rupiah. Ini apa ya? Lemper 500 rupiah, 1000. Emping turan bada. Turan bada. Ya 500 lah. Kacang 500. Ini sama THR, turan hari raya. 500 2000. Shallu ala Nabi Muhammad. Shalli wa sallim daiman ala mada. Shalli iman ala mada wal ali wal ashab bima qad wa'ada wal ali wal ashab salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashab man qad wa'ada wal ali wal ashab man qad saben malam Jumat ali kubur mulih nang omah kang
Salli wa sallim daiman ala abada wal ali wal ashabi wal wada wal ali wal ashabi wal wada. Dijawab yang semangat. Kami cinta tanah air Indonesia, kami bangga jadi bangsa Indonesia, NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Salli wa sallim daiman ala abada. Salli wa sallim daiman ala abada. Wal ali wal ashabi man qad wada. Wal ali wal ashabi man qad wada. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadilah acara pindah nomah ngoten niki Pak Purnomo niku namine walimatul wakirah. Jadi walimah niku macam-macam. Ana walimah mangkat kaji, mangkat umroh, namine walimatus safar. Ana walimah mergo rabi, namine walimatul urus. Ana walimah mergo sunatan, namine walimatul ngetok titit. Walimatul khitan. Kalau walimatul urus menikah ucapannya apa? Selamat menempuh hidup baru. Kalau walimatul khitan selamat menempuh bentuk baru. Bedone niku. Lah walimah niku napa sadurunge kula lanjutke babakan Allah wau. Bu. Rasulullah mengatakan aulim walau bisat, berwalimahlah walaupun hanya dengan memotong satu kambing. Lah walimah niku arti dasare napa? Diundang kapurih mangan enak. Jadilah wong ngundang walimah berarti ngundang mangan enak. Jenengan wis mangan enak apa dereng? Berarti niki mboten walimah, semi walimah. Soalnya anggarane nggih mangan nggih bayar bocah-bocah hadroh. Tak goleke. Sing tenang Mas. Info Sherlock matamu Sherlock lah walimah niku nyuwun sewu diundang lah minimal niki Pak Pur senajan to ramangan enak tapi atine jenengan insyaallah nyaman amin mergo nderek pengajian ayo tak takon kowe mau tekan kene pengen ketemu Gus Miftah pengajian apa pengen golek panganan dijawab pengen melu Gus Miftah pengajian apa golek panganan? Pengajian. Pak Pur, tolong siapapun jangan disuguh. Melu pengajian atau golek panganan? Kowe ngapa mbadok? Karena melu pengajian, jangan dimakan. Oh, door press matamu. Panganan kok door press keprimen ya? Padine ngelih. Wong Jawa kuwi ngamal yen ora ngemil ngomel. Makanya gawe pengajian pasti acaranya ana loro. Siji acara inti, nomor loro acara untu. Maka kalau pengajian nggak ada suguhannya mesti jamaah bengok. Wah pengajian ini malaikatan. Wis ora apa-apa sing penting melu pengajian alhamdulillah. No, tak terus ke babakan Allah mau men awake dhewe masalah rampung. Amin. Nah, masih ingat membaca la haula wala quwata illa billah. Yang kedua apa? Jaga husnudzonmu dengan Allah. Jangan pernah berburuk sangka dengan Allah. Nah, awake dhewe niki lak sering berburuk sangka. Ini coba dicatat quote saya, the best quote sore hari ini. Mergo jenengan kelemu dan udanan tak wene kata-kata sing apik banget.
Rungokno tenanan. Wis? Siap? Siap ngrungokke? Sampun? Ya wis. Sampun kok. Loh, kok Purnomo ilang? Oh ning kene. Rasa bisik-bisik ning kono. Ora usah kesusu, engko lak wis rampung wae. Coba didengarkan niki quote-nya Gus Miftah sore hari ini. Mergo kula seneng Pak Purnomo pindah omah jenengan kudan-kudanan ikhlas niki mangrungokke. Mimpimu sangat tinggi, sujudmu kurang rendah, permintaanmu beribu-ribu, tapi sujudmu terburu-buru. Ulangi. Ora urun wae cerewet. Nyekel HP direkam. Baterainya habis, ala-ala cross kentekan baterai. Makanya kalau pengajian bawa HP sekaligus bawa genset. Ayo Magicom, ulangi. Mimpimu sangat tinggi, sujudmu kurang rendah, permintaanmu beribu-ribu, tapi sujudmu terburu-buru. Keren nggak? Keren dong, orangnya aja keren. Kayak bojone siapa sih? Bojone siapa? Bojone Darto. Oke, cangkeme Darti. Kita itu mimpinya sangat tinggi, tapi sujudnya kurang rendah. Mimpinya, permintaannya beribu-ribu, tapi sujudmu terburu-buru. Kelasnya sholatnya namung mat kolam cing, komat teko salam plencing. Komat mangkat, rampung sholat tangannya diangkat, dungone singkat. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Amin. Loh, malah Allah maha tahu. Betul, Allah maha tahu. Orang Sindawang sok tahu. Ayo kowe, kuapok ra kowe. Ngendi orang? Sindang. Allah maha tahu, kamu sok tahu. Benar, Allah maha tahu. Doa itu tidak boleh terlalu ringkas, tapi juga tidak boleh terlalu ngatur. Jomblo dongane ngatur. Ya Allah, saya minta istri yang SD SB, semok depan semok belakang, minimal yang Isuzu Panther. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Kalau tidak ada minimal STNK setengah tua neng kenceng. Kalau nggak ada minimal satu lagi setengah tua lemu ginu-ginu. Kepepetnya tidak ada, boleh ya Allah yang STMM setengah tua meh modar ya Allah. Itu namanya ngatur. Dan yang perlu kamu ingat Bapak Ibu, Allah itu mengabulkan doamu di saat kamu siap, bukan di saat kamu mau. Kamu mau seperti apa kalau Allah belum siap, tidak akan pernah diijabah doamu. Maka siapkanlah hatimu supaya Allah memberikan doamu. Doamu belum dikabulkan belum berarti ditolak. Contoh, tak wene baleng gampang contoh. Ono bakul bakso, ono bakul es. Bakulane jejer, bakul es donga, ya Allah mudah-mudahan siang ini panas. Kenapa? Karena kalau cuacanya panas minum es rasanya seger. Bakul bakso donga, ya Allah ya Rob mudah-mudahan hari ini agak turun hujan gerimis. Soalnya nopo adem-adem mangan bakso enak. Lah Gusti Allah Purnomo mumet dase. Iki tak gawe panas apa tak gawe udan. Artinya apa? Kalau hari itu hujan bukan berarti doanya bakul es ditolak. Yang diterima tidak hanya dungone bakul bakso. Kenapa? Karena doa itu bisa langsung dikabulkan saat itu, atau ditunda besok hari, atau ditunda lain waktu, atau menjadi tabungan deposito di akhirat. Milo ibu-ibu, kenapa Gus Miftah sering bersepeda?
Karena bersepeda itu seperti orang berdoa, cepat atau lambat pasti sampai tujuan. Maka teruslah berdoa walaupun doa-doamu belum dikabulkan. Ada yang suka bersepeda di sini? Ada. Kalau Anda suka bersepeda, tetap berhati-hatilah di jalan. Kenapa? Karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh di pelukan mantan. Iya. Yang sakit itu bukan jatuh dari sepeda, tapi jatuh hati sama kamu nggak terima. Iya. Codot. Makanya besok itu banyak orang kaget ketika di dunia berdoa nggak pernah dikabulkan oleh Allah, Pak. Begitu di akhirat dia begitu banyak mendapatkan kenikmatan. Dia bertanya kepada malaikat, "Lu, ini apa? Kan saya nggak minta ini." Apa jawaban malaikat? Kamu salah. Ini dulu yang kamu minta di dunia. Kalau sama Allah belum dikabulkan, sekarang dikabulkan di akhirat. Maka sesuk awakmu lan di bojo rupane elek, santai bae. Rai elek kuwi sementara. Sesuk ning akhirat rupane pada. Dadi senajan rupamu elek kayak kiek, lah besok ning akhirat rupamu ganteng kaya Nabi Yusuf. Tapi kalau punya kumis dikerok, nggak menjijikan seperti itu. Karena al-khamsatu minal fitrah. Fitrah itu ada 5. 1 khitan, 2 ngetoki kuku, loro telu ngerok kumis, 4 nyabut bulu ketiak. Jadi ibu-ibu suaminya pulang kerja turu cabut keleke, sunnah Rasul. Kemudian yang kelima mencukur bulu kemaluan. Tapi ingat dicukur dewek, aja digawa ning salon. Lu malah marah ning salon. Pak Purnomo badhe napa? Badhe cukur. Cukur apaan? Semoting matane. Malah dikrimbat bareng. Molet itu cukur kayak Gus Miftah kayak molet. Lah kalau rambut situ molet kayak apa? Bu, la yamuddu ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhai fi du'a mujiban ya'sika. Janganlah karena keterlambatan Allah mengabulkan doa-doamu menjadikan kamu berputus asa. Kenapa? Fahuwa duminalaka al ijabah. Karena dia Allah yang akan menjamin doa-doamu pasti dikabulkan. Waktunya kapan? Fil waqtil ladzi yurid, di waktu yang Allah kehendaki. La fil waqtil ladzi turid, bukan di waktu yang kamu kehendaki. Dadi nyuwun sewu, apik menurut menungso kadang-kadang murung mesti apik miturut Gusti Allah. Tawene contoh terakhir, mun jam 5:30. Apa? Jam 5:30. Nanti insya Allah pengajian kita lanjut sampai ngisa dengan melihat YouTube masing-masing. Tawene contoh, menurut menungso elek belum tentu menurut Allah niku elek. Aku di jamaah yuk ning Surabaya, umurnya 35 tahun belum menikah. Dia tidak menikah bukan karena nggak ada yang mau, bukan karena nggak mampu, tapi karena nggak ada yang mau. Mbokne bilang, "Nak, kamu segera menikah, aku wis pengen gendong putu." Bocah ini nggak ada yang mau. Kenapa? Karena modalnya nggak ada, modelnya nggak masuk. Karena nikah itu syaratnya harus punya modal dan model. Kalau kamu jelas, kalau nikah kamu itu syaratnya cuma satu, syaratnya hanya kalih sinten. Kalih sinten. Akhirnya apa? Dia nangis, Bu, telepon saya, "Bah, gimana?" "Ya sudah, kamu ke Jogja, tak kasih nasihat supaya kamu nanti bisa mendapatkan jodoh." Akhirnya dia berangkat ke Jogja naik kereta. Nyawa tak kasih, awas.
Oh kaget. Dia ke Jogja. Langsung saya bilang apa? Ini konco-konco Banten sing rumangsa sorong dibojo le ya. Tak wenehi cara le. Enteng le. Cinta ditolak, sarkem masih buka. Aduh, emang ini Tegal ada? Ada. Oh, kamu tamu reguler ya? Pantesan dia tahu. Kamu tahu mbak-mbak PSK itu pekerjaannya apa? Dodol kroto. Apa kayak kroto? Pakan manuk. Manuknya siapa? Manuknya Rika. Akhirnya apa Bu? Dia datang ke Jogja. Saya bacakan satu makalah dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ma tawaqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayasara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Apa kata Ibnu Athaillah? Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Berarti yang harus kamu lakukan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Ngoten Mbah, percaya kowe njaluk karo Allah, aja ngemis karo menungso. Kalau kamu yakin jodohmu diatur oleh Tuhanmu, jangan pernah buang-buang air matamu di hadapan wanitamu. Wush, dalam bro. Tak ulangi, jomblo-jomblo. Kalau kamu ngomong aku jomblo bahagia ndo bos. Nabi Adam di surga apa-apa nikmat itu saja sendirian gak betah. Kalau kamu ngomong di dunia jomblo bahagia, berarti kamu abnormal. Kamu gak normal bro. Gitu. Bila kamu percaya jodohmu diatur oleh Tuhanmu, jangan pernah tumpahkan air matamu di hadapan wanitamu. Kamu bilang sorry, aku jomblo bukan karena aku nggak laku, tapi karena aku mampu menjaga kehormatanku. Wah. Kula mbiyen kuliah sing ra duwe pacar mung kula tok. Soale sak kelas sing ra duwe motor kula dhewe. Tapi akhirnya sekarang saya bilang, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Jaduknya karo Gus Miftah. Telat. Emangnya aku cowok apaan? Hah? Oh berdiri. Oh kamu suka yang berdiri. Apa? Kacamata. Kenapa Bu? Kacamata buka. Saya buka kacamata, janda pingsan tak kandani. Pansos. Guayane wong wedok lah pengajian nggawa tas. Padahal nggak ada isinya itu, cuman berharap kalau ada snack tuh rasel. Tolong Banten dijaga piring, ya, meja, kursi, itu bisa masuk tasnya ibu-ibu itu. Berarti ngoten Mbah. Jaluk karo Allah. Oh ngoten. Akhirnya dia pulang Bu, tak kasih ijazah sholat tahajud, hajat, sholat witir selama 7 malam berturut-turut di masjid. Rajulun qalbu mu'allakun bil masajid. Pulang Bu Surabaya, tiap malam dia doa di masjid. Ya Allah, kula pengen tua, pengen rabi, pengen membahagiakan orang tuaku ya Allah. Amin. Sesuk makan meneh. Ya Allah, kula ora ndek modal tur model kula elek. Tapi kula yakin jodoh kula jenengan atur ya Allah, sing ngatur jodoh kula jenengan mboten satpam ya Allah. Wis mangkat neh. Donga terus. Ya Allah, kula njaluk bojo sinten mawon purun sing penting wedok ya Allah. Gitu. Mulak lanang bahaya. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, Adam dan Hawa, bukan Adam dan Purnama. Asik. Akhirnya apa Bu? Malam
malam terakhir habis sholat tahajud, sholat subuh, pulang. Delalah Pak, neng tengah dalan sikile dicokot ulah. Langsung miso-miso, iki keprimen. Inyong jaluk bojo wadon malah dicokot ulah wadon. Pingsan, mlebu rumah sakit. Dia digigit ular, nyangkanya jelek, padahal Allah mengatakan apa? Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa sarrul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa sarrul lakum. Menurut kamu jelek, menurut Allah baik. Menurut kamu baik, menurut Allah belum tentu baik, jelek. Pulang cokot ulo, bawa ke rumah sakit, bener nih ketemu suster. Delala susternya ayu gadis, berhari-hari di rumah sakit, akhirnya apa? Jatuh cinta. Waiting trisno jalaran soko salah, waiting trisno jalaran songko dicokot ulo. Sing lanang aja ngomong ora wani, rumangsa modale ra duwe, modele ora mlebu. Sing wedok arep ngomong dhisit ya ora wani, mosok wong dhisit nembung dhisit. Ora pantes. Hari terakhir di rumah sakit krungu lagune Ida Laila. Rasa cinta pasti. Nah, sing jawab mesti tua. Karena kalau anak muda pasti nggak tahu. Kalau anak-anak gini taunya kimcil kepolen itu. Pancene kowe pabu nuruti simbokmu, jare yen ra ninja ra ento dicinta, apa kaya ngene rupane wong kere. Ah, lagune. Akhirnya apa Bu? Sing lanang bengok, "Dek, apa Mas? Aku seneng karo kowe." Sing wedok jawab, "Aku yo hooh." Rabi digigit ular yang menurut dia jelek ternyata baik, itulah cara Allah. Maka yang jomblo-jomblo sore hari ini saya doakan mudah-mudahan pulang dari sini dicokot ular. Mules. Mila napa Gus Miftah mempopulerkan sholawat hasbi robbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Ini adalah sholawat pembuka rizki. Maka siapapun Pak Purnomo dan semua yang hadir go moco niki, mudah-mudahan Allah bukakan pintu rizkinya untuk kita. Amin Allahumma. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la sareng-sareng hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad la ilaha illallah.
niki mang rajin diwaca hasbi rabbi jalallah, cukuplah Allah yang maha agung sebagai penolongku. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali namamu Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah bersolawat kepadanya. La ilaha illallah. Mudah-mudahan yang belum punya rumah kayak Pak Pur semuanya punya rumah. Berikut isinya, berikut rumah tangganya. Rumah tangga itu pasti rumit karena kalau sederhana namanya rumah makan. Sederhana. Sampun jam 5:30 pengajian sampun paripurna. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.